Emang negara ini masih bisa diharapin ya? Halo kawan hukum, kembali lagi dengan gue Ratu di Youth Speak. Di Youth Speak kali ini gue udah ngajak teman-teman gue dari berbagai fakultas dan universitas untuk mengemukakan pendapatnya. Kira-kira apa sih yang masih menjadi concern, PR yang harus dikerjakan oleh Indonesia selama udah 75 tahun merdeka ini? Nah, kan masih hangat-hangatnya nih ulang tahun Indonesia. Kayaknya nggak afdol deh kalau misalkan ulang tahun itu kita nggak ngasih birthday wishes atau kayak ucapan-ucapan dan harapan-harapan untuk Indonesia. Di sini gue minta teman-teman gue untuk menyampaikan pesan dan harapan untuk Indonesia kita tercinta ini. Semoga makin maju ke depannya. Nah, langsung aja yuk kenalan sama teman-teman gue. Kenalin, nama gue Alvin. Saya Nabila Ramadina. Perkenalkan, nama gue Leita Lovmanya Siregar. Nama gue Ilyas Hafiz. Saya mahasiswi Fakultas Kedokteran. Jurusan gue akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jurusan gue adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Jurusan Hukum, batch 2017. ...75 tahun Indonesia merdeka. 75 tahun. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, Selama 75 tahun Indonesia merdeka, masih banyak masalah di bidang kesehatan yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, pemerataan fasilitas kesehatan, jumlah rasio dokter pasien yang belum tercapai, hingga meningkatnya penderita penyakit tidak menular. Pada masa pandemi ini, menurut saya, yang penting untuk ditekankan adalah bagaimana kita menjaga kredibilitas informasi bidang kesehatan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini banyak sekali informasi tidak benar atau hoax yang beredar di sosial media. Kemudian, informasi tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat untuk tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Padahal, menurut saya, hanya ada dua hal yang berperan penting untuk mengakhiri pandemi ini. Yang pertama adalah vaksin, dan yang kedua adalah kepatuhan masyarakat. Menurut gue, hukum di Indonesia ini masih ada di tempat yang sama. Masih di tempat proses pencarian identitas diri dan proses pencarian tujuan. Sebenarnya hukum di Indonesia itu mau dibawa kemana sih? Yang gue temukan di masyarakat dan di pemerintahan adalah di mana masih ada saling trust issue, di mana masyarakat menjalani peraturan yang kita buat, itu dari sisi pemerintahnya. Sedangkan masyarakat trust issue dengan pemerintah, buat apa pemerintah membuat peraturan ini? Sehingga tidak adanya titik temu dalam hal tersebut. Sejauh itu yang gue temuin. menurut gue yang masih menjadi concern di Indonesia itu adalah di bidang penyerapan tenaga kerjanya. Angkatan kerja yang semakin banyak setiap tahunnya ini tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja Indonesia, lapangan kerjanya. Nah, hal ini akan berakibat kepada daya beli masyarakat Indonesia rendah. Nah, menurut gue ini permasalahan ini bukan pure kesalahannya pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga, khususnya bagi teman-teman angkatan kerja seperti lulusan S1, lulusan D3, lulusan SMA, harusnya juga bisa mendorong kualitas diri kita hingga ya dapat bersaing di taraf internasional. Susah bener ini. Gini loh, gue aja baru berumur 20 tahun. Dan gue hidup belum tentu sampai 75 tahun. Ini bukannya membuat gue ingin menyuarakan masalah pendidikan di Indonesia, tetapi yang ada malah membuat gue minder. Karena lebih berpengalaman masalahnya daripada gue hidup gitu. Tapi ya mau gimana pun juga sebagai mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan, gue akan menyuarakan masalah pendidikan di Indonesia sesuai dengan kemampuan gue. Setiap kali gue mendengar kata pendidikan di Indonesia, yang ada dalam benak gue adalah benang yang sangat kusut. Nggak tahu nih benang ini bisa kusut kenapa, nggak tahu dari sananya diwariskan seperti itu atau justru sengaja dibuat kusut. Tapi yang jelas bagi gue bagi gue pendidikan di Indonesia itu sama kayak benang kusut tersebut. Kalau lu mau tahu sebermasalah apa pendidikan di Indonesia, gue bakal bacain salah satu judul berita tentang pendidikan. Beritanya dipublish oleh Vice ID pada tanggal 11 Oktober tahun 2019. Judulnya gini: tak punya solusi soal honorer, Mendikbud minta guru maklumi gaji kecil dengan imbalan surga.
harapan gue buat Indonesia saat ini itu ada pada pemudanya. Kalau pemerintahnya nggak bisa dibilangin, mending kita tingkatin kualitas diri kita dulu aja. Karena kan 20-30 tahun lagi, ya kita para pemuda yang menjalankan Indonesia. Mau siapapun mimpinnya, kalau masyarakatnya nggak maju, Indonesia juga gak akan maju. Jadi mendingan kita tingkatin kualitas diri kita, semoga biar Indonesia kualitasnya juga naik. Sebagai mahasiswa hukum, gue berharap untuk pemerintah dan masyarakat tidak ada lagi limitasi dan trust issue terkait hal-hal yang tidak penting. Sehingga masing-masing perannya fokus ke dalam tujuan yang harusnya dicapai. Pemerintah dan masyarakat tidak saling bertanya siapa yang lebih kuat, tapi saling menguatkan. Pemerintah dan masyarakat tidak saling bertanya siapa yang paling berkuasa, tapi bersama-sama mencapai asa. Yang gue harapkan pada negara dan bangsa ini adalah emang negara ini masih bisa diharapin ya? Enggak, gue bercanda. Gue berharap khususnya pada warga negara menyadari bahwa perbedaan bukanlah suatu permasalahan yang besar. Negara kita justru bisa bertahan selama ini, bisa berdiri selama ini dikarenakan banyaknya perbedaan. Harapan lainnya adalah gue ingin keberagaman bukan hanya terdengar sebagai slogan saja, tetapi bisa kita lihat, bahkan mungkin bisa kita rasakan. Harapan saya untuk calon tenaga kesehatan tetap semangat belajar, kemudian untuk tenaga kesehatan tetap bersabar di kondisi pandemi ini, tetaplah bekerja dan melayani dengan ikhlas karena apa yang kalian lakukan sangatlah mulia. Dan untuk masyarakat, mari kita lebih selektif untuk menerima informasi dan tidak mudah percaya pada semua informasi yang beredar di sosial media. Semoga di ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan membuka mata bahwa setiap nyawa itu berharga. Oke, tadi kita udah dengerin pendapat-pendapat mereka sebagai mahasiswa dan juga harapan-harapannya untuk ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini. Jangan sensi ya, ini cuma pendapat doang. Kalian setuju nggak? Komen di bawah ya. Oke, sekian video You Speak hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.